Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara saya, keluarga besar Persaudaraan Jati Trate, Pusat Madiun. Kebetulan saya ini adalah pelaku sejarah, juga pendirinya Pamter. Jadi Pamter dengan Korlap dulu itu berdirinya duluan Korlap. Pamter itu eksis sekitar tahun 2009, baru saya mulai. Waktu itu namanya bukan Pamter, tapi Satgas SH Trate. Nah, Satgas SH Trate ini bertugas untuk mengamankan kegiatan di Padepokan, bukan di luar Padepokan. Nah, Satgas SH Trate ini waktu itu oleh Kang Master Maji, saya diprotes. Beliaunya mengatakan, wah, ojo Satgas kalau partai politik, ganti jeneng liya, ganti nama lain. Akhirnya berproses dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Saya sering mengumpulkan saudara-saudara yang dulu namanya Satgas. Akhirnya saya merubah nama itu menjadi Pengamanan Trate, disingkat Pamter, di mana Pamter dengan Korlap, ya, ini Pamter dengan Korlap itu dulu bersatu untuk memajukan organisasi, untuk mengamankan organisasi Persaudaraan Jati Trate. Terus mungkin karena sesuatu hal terjadi miskomunikasi, salah paham. Padahal setiap Pamter itu kumpul, Korlap ada, termasuk Mas Jakaria. Mas Jakaria pun ada, yang kumpul di Padepokan, yang kumpul di dagangan, kumpul di sarangan, kumpul di waktu itu pernah di alun-alun Magetan, kumpul di Takeran, Padepokan Takeran. Itu pernah terjadi. Kita sangat kompak sekali. Terus kenapa tiba-tiba kita seperti seorang saudara yang berpisah, satu keluarga yang berpisah. Nah, mulai timbul panas setelah terjadi ini. Saat itu saya masih ingat ada sekelompok dulur-dulur dari SH Trate yang mana di situ dikomandoi oleh Mas Jakaria, yang berkumpul di gedung olahraga Padepokan, di GOR. Itu minta klarifikasi dari Mas Tarmaji. Waktu itu saya udah ngomong dengan Mas Tarmaji, saya nyampaikan ke Mas Tarmaji, Mas, bagi Mas Tarmaji nggak usah ke GOR karena situasinya kelihatannya tidak baik. Saya nggak ngerti, tiba-tiba Mas Maji sudah ada di GOR dan terjadilah perebutan mic. Saat Mas Maji itu ngendiko, mic-nya direbut sama Mas Jakaria. Ya, ini akhirnya tiba-tiba antara Korlap dengan Pamter itu seperti sudah tidak lagi saling menyapa. Padahal kita ini tidak ada masalah apa-apa. Antara Pamter dengan Korlap ini tidak ada permasalahan yang sangat prinsip. Hanya miskomunikasi karena dianggap oleh aparat keamanan mungkin ini nanti bisa menimbulkan kerawanan. Kami diketemukan perwakilan Pamter. Waktu itu saya dengan adik-adik Pamter yang lain, kalau nggak salah hanya 6 orang, kalau nggak 9, 6 orang kumpul di Jombang dengan Korlap. Nah, waktu itu ada juga Mas Taufik dari Ponorogo yang menjembatani kita untuk bertemu. Di sini duduk permasalahannya apa? Kok
kelihatannya saling memanas untuk saling bermusuhan. Saya menyampaikan, setelah si A si B bicara, saya diberi waktu untuk bicara. Waktu itu yang datang leteng saya tingkat 1, Mas Jan Ferry dari Jombang. Waktu itu kalau nggak salah di rumahnya Mas Heru yang sekarang ketua cabang Jombang. Saya sampaikan, saya ini sebagai pimpinan Pamter waktu itu rindu akan ngopi bareng, rindu akan guyonan bareng, gojlok-gojlokan. Tapi tiba-tiba kenapa kok kita seperti berpisah? Nah, di situ akhirnya saling menyampaikan. Jadi yang namanya demo, yang namanya unjuk rasa, itu seakan-akan kita menyesal. Ya, jadi menyesal. Teman-teman korlap itu menyesal kenapa kok sampai seperti itu. Kita saat itu berangkulan, nangis. Benar-benar menangis, haru. Bahwa itu adalah saudara saya dan saya adalah saudaranya mereka. Nah, ditulislah suatu kesepakatan. Karena kesepakatannya saya juga sudah nggak membawa, mungkin masih ada dulur-dulur korlap, rekan-rekan korlap, atau dari pihak Pamter yang masih menyimpan tulisan itu. Nah, sampai sekarang saya ingin Mas Zakaria itu menyampaikan apa yang sudah pernah diomongkan ke saya, apa yang pernah ditulis di dalam kesepakatan itu, gitu loh. Saya secara pribadi dengan Mas Zakaria nggak ada masalah apa-apa, dengan korlap nggak ada masalah. Kita orang-orang yang di lapangan yang waktu itu punya kesadaran pribadi, bukan tugas ya. Kalau tugas berarti ada semacam surat tugas dari pimpinan organisasi. Tidak, secara kesadaran pribadi antara korlap dengan Pamter itu ada kebersamaan untuk menjaga dan mengembangkan organisasi. Nah, di Jombang itulah terjadi pertemuan yang sangat bersejarah menurut saya antara ini Pamter dengan korlap. Ketemu di sana, kita saling berpelukan, menangis. Sampai Mas Taufik Purnomo nangis sampai teriak Allahu Akbar sampai Zatra Jaya. Itu saya masih ingat betul. Yang Mas Zakaria dengan saya dianggap berbenturan itu sebetulnya secara pribadi tidak ada. Kalau kemarin-kemarin saya pernah negur Mas Jack, ini kok terjadi seperti ini di Padepokan, kok ada pengerusakan. Mas Zakaria menyatakan, saya tidak tahu Mas, saya tidak ikut. Itulah sejarahnya Pamter dengan korlap. Secara pribadi ada adik saya yang dulu ikut saya waktu saya pimpin Pamter itu tidak ada permasalahan apa-apa. Dan saya juga pernah ketemu ya dengan Mas Zakaria beberapa bulan yang lalu, juga dengan Dik Katot yang menyatakan, Mas, saya tidak ikut korlap, tidak ikut Pamter. Enggak, Dik Gatot tetap adik saya, saudara saya. Mas Zakaria juga rindu akan ngopi bersama, ngobrol bareng. Nah, itu ceritanya seperti itu. Harapan saya ke depan sebagai seorang warga Setiadi Trate, yang mana saya memang adalah orang yang sangat loyal terhadap organisasi, terutama terhadap pusat Madiun yang ada di Padepokan Jalan Merak nomor 10. Saya berkeinginan guyub rukun, yang merasa bersalah ya minta maaf, yang merasa benar dan merasa menang jangan adigung adiguno. Yang salah sebagai satria, seorang pendekar, sampaikan bahwa saya salah Mas, saya mohon maaf, saya khilaf. Itu sangat terhormat sekali. Dan saya selaku orang loyal yang pada
jujur aja pada Padepokan Pusat Madiun, saya akan hormat pada saudara-saudara saya yang mau mengakui salah. Kalau ada yang berdebat ngengkel nggak ada gunanya, nggak akan mempengaruhi di dalam roda organisasi Sedyati Trate. Tuh. Tujuan Pamter waktu itu, saya punya program di dalam TNI Polri pun ada namanya Propus. Ya, Propus ini yang mengamankan anggota TNI dan Polri. Sama di organisasi Sedyati Trate ini, saya bentuk dan saya didik mereka untuk menjaga organisasi, untuk menjaga pimpinan organisasi, menjaga kegiatan organisasi, mengamankan aset-aset organisasi. Itu tujuan kita. Sedangkan untuk lebih khususnya, kita ini sebetulnya sebagai orang-orang Pamter waktu itu ya, bukan sekarang. Sekarang saya sudah tidak megang pucuk pimpinan Pamter. Waktu itu nggak usah lah bapak-bapak kepolisian itu sampai repot ngurusi Sedyati Trate untuk mengamankan. Sebetulnya justru kita ini yang mengamankan supaya aparat kepolisian TNI itu nggak repot, nggak sibuk dengan tingkah-tingkah adik-adik di lapangan yang kadang-kadang bikin resah masyarakat, itu tidak menampakkan sebagai pendekar Sedyati Trate. Jadi waktu itu memang saya akui Pamter itu saya bentuk ada 1000 anggota Pamter, yang mana setiap kegiatan baik itu dari saudara Persaudaraan Sedyati Winongo, baik dari Sedyati Trate sendiri, mereka berbuat ikut ngamankan. Jadi guyub rukun Madiun nyaman, Madiun damai itu nampak sekali. Terus bagaimana dengan yang mereka bertengkar, mereka lempar-melempar, itu kayaknya oknum-oknum yang memang harus dibina lagi, yang harus kita gembleng lagi secara moral, secara akhlak. Tentunya kalau di tempat kita adalah perlu diberi keesaan lagi. Jadi gini, sebetulnya mutu dari adik-adik, kualitas seorang pendekar Sedyati Trate ini dipengaruhi oleh cara latihan, penggemblengan fisiknya, penggemblengan mentalnya, kerohaniannya ini, sehingga terjadi kualitas pendekar Sedyati Trate yang mumpuni, yang bisa ngomong masyarakat, bisa membuat masyarakat itu damai, nyaman. Semboyannya, selama matahari masih terbit dari timur, selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula persaudaraan Sedyati Trate tetap kekal jaya abadi untuk selama-lamanya. Sedyati Trate jaya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.